Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Asep di channel Tukang Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Death Station yang dirilis pada tahun 2007. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja ke alur ceritanya. Show me what you got. Hang on one sec. All right, flip it up. Okay, you're on your own. Whoa. Do a trick. When I get signed, I'll buy you a new house. You don't look a day. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang kepala keluarga bernama Nick. Ia merupakan pekerja kantoran biasa yang memiliki hidup bahagia bersama keluarganya. Diketahui Nick ini tinggal bersama sang istri dan kedua anaknya yang terlihat masih remaja. Ketika malam harinya sehabis pulang dari kantor, Nick makan malam bersama layaknya keluarga bahagia pada umumnya. Di sini anak sulung Nick yang bernama Brando mengajak ayahnya untuk ikut menonton pertandingan ice hockey. Ketika perjalanan pulang, bensin mobil Nick hampir habis, yang membuat mereka harus mampir ke pom mini. Saat sedang menunggu, Brando meminta izin kepada ayahnya untuk membeli tes istri ke dalam supermarket. Ketika itu Nick sedang menelpon, datang sekelompok gangster masuk dan langsung menghabisi si pemilik toko. Mendengar suara tembakan, Nick segera menutup telepon lalu bergegas ke sana. Namun sayangnya Nick malah tertabrak oleh mobil yang sedang melintas. Di dalam toko, ketua dari gangster itu menyuruh satu calon anggotanya untuk menghabisi Brando sebagai syarat dirinya masuk ke gangster. Tanpa pikir panjang, orang itu pun mengeluarkan kapaknya dan langsung menebas Brando sampai tersungkur. Kita dapat simpulkan para gangster itu sedang merekrut keanggotaan baru dengan syarat menghabisi seorang secara acak. Kemudian para gangster itu pun bergegas kabur. Namun Nick berhasil menangkap salah satunya dan sempat melihat wajah dari orang yang telah menyerang anaknya. Orang tersebut berusaha melawan, namun ia akhirnya tertabrak mobil. Nick sendiri bergegas masuk ke dalam untuk melihat keadaan Brando yang sedang sekarat. Ketika sudah berada di rumah sakit, para dokter di sana mengatakan kalau Brando tidak berhasil mereka tolong. Sontak keluarga Nick sangat merasa sakit hati atas kelakuan para gangster tersebut. Esok harinya Nick diminta melihat beberapa orang yang berhasil ditangkap oleh para polisi. Dan ternyata tersangka itu masih sangat muda. Diketahui ia bernama Joy, ini cungurnya. Singkat cerita, Brando anak sulung Nick dimakamkan. Dan sekarang keluarga Nick tidak sebahagia dulu. Mereka sangat kehilangan dengan sosok Brando yang selalu ceria. Beberapa hari kemudian pengacara Nick mengatakan kalau Joy si pelaku hanya akan dipidana beberapa bulan saja. Hal itu dikarenakan tidak ada saksi hidup kecuali Nick seorang. Sementara hakim meragukan pernyataan Nick. Mendengar hal tersebut, Nick merasa sangat kecewa. Si pengacara juga mengatakan kalau kejadian ini mungkin disebabkan oleh para gangster yang sedang mengospek anggota barunya dengan menghabisi orang secara acak. Much as I'd love to, and be forced into initiation killings. You want him to want? Wait, you said it was an initiation. Ketika di persidangan, Nick yang sebagai saksi kunci mengatakan kalau ia tidak melihat satupun yang telah menghabisi anaknya. Hingga pada akhirnya Joy si pelaku langsung dibebaskan pada saat itu juga. Nick pun terus membuntuti Joy dan dapat kita simpulkan kalau Nick mempunyai rencana lain dan akan bertindak sendiri. Para gangster pun sangat bangga kepada Joy. Dan sekarang Joy telah resmi menjadi anggota kelompok mereka.
time with this. Saat pulang ke rumah, Nick langsung masuk ke gudang untuk mencari persenjataan. Hingga Nick menemukan sebuah pisau yang akan digunakan untuk menghabisi Joy. Nick awalnya sempat ragu, namun tiba-tiba anak bungsu Nick menghampirinya sambil mengatakan kalau ia masih tidak terima dengan kematian kakaknya. Hal tersebut membuat hati Nick semakin yakin kalau ia harus balas dendam. Malam harinya, Nick pun mendatangi kediaman Joy. Diam-diam ia menghampiri Joy yang membuat Joy sangat kaget. Kemudian terjadilah baku hantam hingga akhirnya Joy berhasil dihabisi dengan sebilah pisau yang sebelumnya Nick bawa. Setelah melakukan itu, nampak dari wajah Nick yang sangat shock, mengingat inilah pertama kalinya Nick membunuh orang. Sesampainya Nick di rumah, ia pun merasa sedikit bersalah, sebab yang harus ia habisi adalah otak dari gangster tersebut. Mengingat dengan Nick menghabisi Joy, Brando anaknya tidak akan pernah kembali. Besok harinya kita akan diperkenalkan dengan ketua gangster tersebut bernama Billy. Billy adalah orang yang saat itu memaksa Joy untuk menghabisi Brando. Dilihat saat itu Billy menyambangi markas ayahnya untuk setor uang hasil dari penjualan senjata ilegal. Si ayah yang mengetahui kalau kelompok Billy telah menghabisi orang, ia pun marah dengan kelakuan anaknya. Yang menjadikan syarat masuk ke gangster adalah membunuh. I'll fucking kill you. Setelah dari sana, Billy menemui kelompoknya dan ia baru tahu kalau Joy telah dibunuh oleh seseorang. Mereka yakin kalau orang yang membunuh Joy adalah Nick. Saat itu juga mereka berencana untuk menghabisi Nick. Nick yang kala itu pulang bekerja, ia diikuti oleh Billy dan anak buahnya. Namun Nick yang sudah menyadari akan hal tersebut, ia pun berusaha menghindar. Hingga terjadilah kejar-kejaran. Nick terus berlari sampai ke atas gedung parkiran. Sementara Billy menyuruh anak buahnya berpencar untuk segera menangkap Nick. Ketika di atas, Nick yang melihat salah satu anak buah Billy sedang sendiri. Saat itu juga Nick mencoba melawan, hingga terjadilah baku hantam antara mereka. Nick yang hanya orang biasa sedikit kewalahan melawan orang itu. Namun tekad sekuat baja ringan, akhirnya Nick berhasil menghabisi orang tersebut. Billy yang melihat anak buahnya kembali dihabisi Nick, ia pun terasa tertantang untuk memburu Nick. Esok harinya ketika Nick sedang di kantor, tiba-tiba datang anak buah Billy yang hendak mengantarkan sebuah paket. Baby. Sir, should we escort this person out? Wondering if you gonna die alone, you hear? Finally meet your maker. Saat paket itu diterima oleh Nick, ternyata kelompok Billy mengancam akan menghabisi keluarga Nick. Nick yang cemas, ia pun langsung menghubungi polisi untuk segera datang ke rumahnya. Sementara dirinya bergegas pulang. Hey, can I have a Detective Wallace? They fucking my family. My family! All right, where is your family? Just help us, please. Sesampainya di rumah, Nick bertemu dengan detektif polisi. Si detektif pun bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Namun Nick enggan mengatakan apa-apa dan hanya meminta polisi untuk terus berjaga di depan rumahnya. How do I make it stop? I really don't care what happens to me. Tell me how to stop this.
Pada malam harinya terlihat Nick terus berjaga di dalam rumahnya. Namun ketika Nick melihat keluar jendela, ternyata kedua polisi yang ditugaskan berjaga sudah dihabisi. Saat itu juga terjadilah baku hantam serta tembak-tembakan dengan kelompok Billy. Hingga pada akhirnya Billy berhasil memojokkan Nick serta keluarganya. Dan saat itu juga mereka langsung dihabisi. Beberapa hari kemudian ternyata Nick berhasil selamat karena tembakan yang dilepaskan Billy tidak mengenai organ penting Nick. Ia juga mendapatkan kabar kalau anak bungsunya masih hidup namun dalam keadaan koma entah sampai kapan. Sementara istrinya sudah tewas di tempat. Di sini Nick yang sudah sangat kacau dengan yakin ia membalaskan perlakuan kelompok Billy. Ia pun memutuskan kabur dari rumah sakit tersebut. Setelah dari rumah, Nick pergi ke bank untuk mengambil semua tabungan miliknya sebagai modal untuk terus memburu kelompok Billy. Kemudian ia mendatangi sebuah bar dan bertanya di mana kediaman Billy. Si pemilik bar yang tidak mau ikut campur dengan masalah kelompok Billy, ia pun enggan mengatakan dan malah mengejek Nick. Nick yang sedang bergerak cepat, ia pun langsung memaksa orang tersebut untuk memberitahu di mana Billy. Bahkan Nick juga memberikan segepok uang agar orang tersebut membuka mulut. Karena tertekan, pada akhirnya orang itu pun mengatakannya. Nick pun kembali bertanya di mana ia bisa mendapatkan persenjataan. Nick pun diarahkan ke toko senjata ilegal yang kebetulan milik ayahnya Billy. Tanpa basa-basi, Nick mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli persenjataan. Beer is for the enemy. You got the best of the bastard. You got your standard size 45 sword of justice. Setelah memilih senjata dan hendak pergi, ayah Billy mengatakan kalau sebenarnya ia tahu Nick sedang memburu anaknya, yaitu Billy. Namun sebagai ayah yang profesional, ayah Billy pun membiarkan Nick pergi karena ia tahu nyawa harus dibayar nyawa. Saat itu juga Nick mendatangi salah satu tempat yang biasa dipakai kelompok Billy untuk nongkrong. Namun di sana ia hanya bertemu dengan salah satu anak buahnya Billy yang sedang bersama pacarnya. Orang tersebut sangat kaget ketika melihat Nick karena yang ia tahu Nick dan keluarganya telah mereka bantai. Di sini Nick pun menekan orang itu untuk menanyakan di mana Billy sekarang. Setelah mendapatkan info, Nick menyuruh orang tersebut menghubungi Billy, yaitu agar Billy mendengar langsung anak buahnya sedang Nick habisi. Tak lama Billy didatangi oleh ayahnya. Di sini si ayah meminta Billy untuk segera melarikan diri, karena bagaimanapun ia takut kalau anaknya sampai kenapa-kenapa. Namun Billy yang durhaka, ia malah menghabisi ayahnya sendiri. Well, what are we fucking up tonight, son? You know how much I gotta wipe you? What you don't get is... Kembali ke Nick yang bergegas ke markas besar milik kelompok Billy. Tanpa ragu ia menerobos pagar lalu menghantam satu anak buah Billy yang saat itu sedang berada di dalam mobil. Kemudian Nick masuk ke dalam markas lalu membantai satu persatu anak buahnya Billy. Hingga di suatu waktu Nick dan Billy saling beradu tembak.
Nick sempat tertembak di bagian bahu dan leher. Namun untungnya Nick berhasil menghabisi Billy yang saat itu duduk di sampingnya. Setelah dendamnya terbalaskan, Nick dengan keadaan terluka pulang ke rumah. Di sana ia memutar video masa bahagia bersama keluarga tercintanya dahulu. Tak lama Nick didatangi oleh si detektif yang mengatakan kalau anak bungsu Nick kini berangsur sadar. Di akhir film tertulis kalau seorang ayah selalu ingin menjaga senyum anak-anaknya sampai ia lupa kalau dirinya sudah beranjak tua. Seorang ayah bisa menjadi pelindung anaknya sampai lupa kalau dirinya juga dalam bahaya dan tidak peduli lagi dengan nyawanya. Dan seorang ayah bisa menjadi sejahat-jahatnya apabila ada yang mengusik anak-anaknya. Sayangilah ayahmu, buat ia bangga menjadi seorang ayah.